Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Adler Wolf Menantu Tidak Terduga. Episode 381, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Adler Wolf menghela nafas. Tentu saja. Bagaimana mungkin aku tidak mendengar suaramu? Itu hanya kekuatanmu. Adler Wolf melirik Tenesa dengan ragu. Pada saat itu, ketika Adler Wolf pergi ke panti asuhan Yuncheng, dia bertemu dengan guru Urja, Denny Sawir, dan halaman belakang yang misterius. Saya tahu bahwa panti asuhan Yuncheng jelas tidak sesederhana itu. Namun, Adler Wolf tidak menyangka bahwa master yang begitu kuat disembunyikan di panti asuhan Yuncheng. Di atas tahap ke-6 Yuanwu, lebih dari batas tubuh manusia, ini hanya seorang gadis kecil di panti asuhan, dan koki panti asuhan Samuel Konu, guru Urja. Apa wilayah kekuatan mereka? Rahasia apa yang tersembunyi di halaman belakang panti asuhan? Sebuah panti asuhan yang kurang dikenal di Yuncheng sebenarnya memiliki ahli yang sangat kuat. Ini terlalu abnormal. Kuncinya adalah bahwa Tenesa Rou juga memiliki hantu baju besi basal yang mirip dengan Rusokael. Sekarang Adler Wolf tidak sabar untuk pergi segera lakukan perjalanan ke Yuncheng dan tanyakan pada Denny Sawir tentang hal itu. Denny Sawir pasti sudah mengetahui semua kebenaran sebelumnya, tetapi pada saat itu, Denny Sawir mengatakan bahwa kekuatan Adler Wolf belum memenuhi syarat, tetapi sekarang Adler Wolf telah memasuki ranah Yuanwu, dia seharusnya bisa tahu lebih banyak. Oke. Tenesa Rou menghela nafas tanpa daya, dan senyum puas muncul di wajahnya. Kakak Adler Wolf, aku menyelamatkan hidupmu kali ini, kan? Adler Wolf mengangguk, tentu saja, jika bukan karena kamu, aku khawatir akan mati kali ini. Kata Adler Wolf mengikuti kata-kata lembut Tenesa. Faktanya, bahkan jika tidak ada air untuk menembak dengan lembut, Adler Wolf tidak akan mati. Kartu hall yang ditinggalkan oleh Master, dan palankes yang ditinggalkan oleh Master misterius yang membawa Lucia Zhou pergi. Ini adalah cara terakhir Adler Wolf untuk menyelamatkan hidupnya. Adler Wolf masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, bagaimana dia bisa mati begitu saja? Lalu bagaimana menurutmu, kakak Adler Wolf akan membalasku? Atau, menjanjikanku dengan tubuhnya? Tenesa Rou berkata di akhir, dengan wajah malu-malu di wajahnya. Ketika dia masih di Yuncheng pada waktu itu, Adler Wolf membantu panti asuhan berulang kali dan 2 kali, dan Tenesa Rou tergoda oleh Adler Wolf. Saat itu, Denny Sawir tidak terlalu peduli dengan Tenesa Rou yang mendekati Adler Wolf, tetapi setelah rahasia tubuh Adler Wolf terungkap lapis demi lapis, Denny Sawir sama sekali tidak keberatan dengan Tenesa Rou, dan bahkan berinisiatif untuk menyerahkannya ke Adler Wolf. Garis hitam muncul di wajah Adler Wolf. Tenesa Rou, berhenti bercanda. Garis keturunan saya diblokir sekarang. Anda harus membuka blokir garis keturunan kami terlebih dahulu. Petik 2. Di dalam Barbar Barat Daya, Imam Besar tampaknya telah merebut otoritas dan berencana untuk menggunakan Adler Wolf untuk membangkitkan leluhur. Kehidupan dan kematian Joeler Saha dan ayah serta putra Pablo tidak diketahui. Jika Adler Wolf tidak tahu, itu akan baik-baik saja, tetapi sekarang Adler Wolf telah datang ke pemukiman Barbar Barat Daya, dia secara alami ingin menyelamatkan Joeler Saha. Ada sedikit kehilangan dalam ekspresi Tenesa Rou, cemberut mulutnya, berlari Yuanwu Qijin, dan dengan cepat menamparkan Adler Wolf dan Zanu Limu beberapa kali. Saat Qijin menghantam tendon Adler Wolf dan Limu, pembuluh darah yang diblokir oleh Zaermu semuanya terbuka, dan dia mendapatkan kembali kendali atas sumber tubuh Qijin dan seni bela diri Qijin. Adler Wolf tidak berbicara dengan Tenesa dengan lembut, dan segera mengeluarkan jimat harimau Tangmen dari tubuhnya, memegang jimat harimau di tangan kirinya dan tongkat Imam Besar Zaermu di tangan kanannya, dan memindahkan jimat harimau ke arah cekung di ruang tongkat kerajaan. Bertatahkan di alur, klik, sepertinya itu adalah suara mesin yang sedang diaktifkan, dan jimat harimau sangat cocok dengan tongkat kerajaan. Dalam sekejap, tampaknya angin emas dan embun giok bertemu, dan garis-garis rumit augu yang tak terhitung jumlahnya pada tongkat mulai mengalir dengan pita samar. Kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya naik dari tongkat,
disertai dengan pita yang mengejutkan, samar-samar, bahkan ada suara auman naga. Dampak kekuatan yang besar, berpusat pada Adler Wolf, menyebar ke sekitarnya, mengaduk udara dengan riak yang terlihat. Meskipun Tenesarou berada di atas tahap ke-6 Yuanwu, dia terpaksa mundur 2 langkah. Limu terpaksa mundur beberapa meter, dengan panik menjalankan sumber energi di tubuhnya, yang nyaris tidak mampu memblokir dampak energi ini. Gulma dan pepohonan di sekitarnya tampaknya telah ditebang oleh mesin pemotong, dan semua dalam radius 3 kaki tersapu dan hancur. Kombinasi tongkat dan jimat harimau begitu menakutkan. Adler Wolf menatap tongkat di tangannya dengan kaget. Secara samar, Adler Wolf merasa bahwa garis keturunannya dan tongkat kerajaan dan jimat harimau tampaknya memiliki semacam hubungan yang aneh. Bahkan, di seluruh gunung Yunmeng, Adler Wolf bisa merasakan tak terhitung makhluk-makhluk itu mulai gelisah. Sebelum Adler Wolf kembali sadar, tongkat di tangannya membuat sedikit suara gerakan mekanis. Saat berikutnya, tongkat kerajaan yang masih di tangan Adler Wolf sekarang berubah menjadi pelindung pergelangan tangan berbentuk binatang, baru saja membungkus lengan kanan Adler Wolf. Garis-garis pada gelangnya sederhana dan sederhana, memancarkan keagungan yang mulia, suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Pada saat ini, Adler Wolf merasa bahwa dia adalah seorang raja yang menyendiri dan tidak dapat tersinggung. Gelang berbentuk binatang, seluruh tekstur dan bentuknya, terlihat seperti unicorn binatang buas Huaya, dan juga seperti naga leluhur totem Huaya. Ini, tongkat kerajaan juga bisa berubah bentuk. Meskipun situasi saat ini agak sulit dipercaya, Adler Wolf sekarang sepenuhnya menyadari keberadaan dunia Yuanwu, dan banyak hal yang tidak dapat dijelaskan oleh sains telah terjadi. Jadi jika tongkat kerajaan ini ditata ulang menggunakan semacam nanomaterial, teknologi titanium, bukan tidak mungkin. Adler Wolf melambaikan tangannya, Yuanwu Qi berlari, dan dia meninju ruang terbuka di samping, ingin merasakan apakah gelang itu berpengaruh pada tindakannya. Pukulan ini, Adler Wolf tidak banyak menggunakan origin martial Qi, mungkin hanya 6 atau 7 poin. Ledakan, dengan satu pukulan, seluruh ruang tampak diaduk, dan udara ditarik oleh Adler Wolf. Ruang terbuka di samping langsung ditinju oleh Adler Wolf ke dalam selokan besar yang panjangnya beberapa puluh meter, tak terduga. Adler Wolf tercengang. Mengenakan pelindung pergelangan tangan ini di lengannya juga dapat meningkatkan efektivitas tempurnya. Kekuatan Adler Wolf sebelumnya hanya di puncak tahap ke-5 Yuanwu, tapi pukulan ini setidaknya di atas tahap ke-6 Yuanwu. Apakah ini lengan unicorn? Di kejauhan, Zanu Limu melihat kegilaan di matanya. Limu diselamatkan dari keluarga Yu oleh Adler Wolf, dan dia menyerah pada Adler Wolf. Ketika Adler Wolf menjadi lebih kuat, Zanu Limu adalah yang paling bahagia. Di sisi lain, Tenesarou melihat bahwa tongkat di tangan Adler Wolf telah berubah menjadi gelang berbentuk naga, dan pupil matanya yang terkejut melebar untuk beberapa saat. Kak Adler Wolf, ini, tentu saja. Kakak Adler Wolf benar-benar orang itu, tongkat dan jimat harimau. Penglihatan dekan benar-benar terlalu kuat. Jika ini masalahnya, maka saya ingin menjadi wanita Adler Wolf. Setelah melambat, Tenesa dengan lembut memutar pinggangnya, melangkah maju dengan cepat, mengulurkan tangannya untuk memegang lengan Adler Wolf, dan berkata dengan lembut, "Kakak Adler Wolf, selamat, kekuatannya telah memasuki alam lain lagi." Suara itu jatuh, Tenesarou mengambil keuntungan dari momen ketika Adler Wolf linglung, dia mengangkat kepalanya dan mencium pipi Adler Wolf, terkikik. "Kakak Adler Wolf, aku telah memberimu ciuman pertama yang telah disimpan selama 18 tahun. Kamu harus bertanggung jawab untuk saya." Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Merasakan kehangatan di pipinya dan aromanya, Adler Wolf dibutakan, dan hatinya penuh dengan ketidakberdayaan. "Tenesarou, aku punya istri." Sejauh ini, selain istrinya Lucia Zhou, Adler Wolf memiliki Maria Celin, Renata Silek, Rowlin Qifu, Feina Grimm, Melvin Jin, dan dia bahkan tidak dapat menghitungnya dengan satu tangan. Tenesarou sedikit memiringkan hidungnya. Tentu saja aku kenal Sister Lucia, tetapi bukankah Brother Adler Wolf masih memiliki begitu banyak pacar seperti Renata, Rowlin, dan Sister Feina? Aku sudah dewasa sekarang, kenapa aku tidak bisa? Meskipun Tenesarou pemalu, dia dengan keras kepala mengangkat lehernya dan menatap Adler Wolf. Adler Wolf tahu bahwa tidak ada cara untuk membicarakan masalah cinta. Johanna yang dia tahu masih memiliki kebencian yang mendalam terhadap Adler Wolf, tapi Adler Wolf hanya bisa mengabaikannya. Mari perlahan memudarkannya. Batuk-batuk, mari kita bicara, Tenesarou. Apakah Anda tahu tentang tongkat dan jimat harimau?
Bagaimana tongkat dan jimat harimau bergabung menjadi penjaga pergelangan tangan. Mata Adler Wolf terbakar. Tenesarou terkejut sekarang, meskipun ekspresi kegembiraan hanya sekilas, tetapi Adler Wolf bisa melihatnya dengan jelas. Tenesarou pasti tahu sesuatu tentang gelang jimat harimau ini, itu tergantung pada apakah Tenesarou mau mengatakannya. Tenesarou menatap Adler Wolf, kakak Adler Wolf, penjaga pergelangan tangan berbentuk naga ini, saya baru saja mendengar dari dekan, mengatakan bahwa tongkat kerajaan dan jimat harimau ini adalah tanda yang sangat penting, bahkan seluruh klan kita harus mematuhi perintah tongkat kerajaan dan jimat harimau. Setelah mengatakan ini, tatapan tajam muncul di mata Adler Wolf. Jelas bahwa Tenesarou telah berbicara tentang inti masalahnya. Tenesarou ini masih memiliki klan, dan latar belakangnya tidak sesederhana itu. Namun, ketika Adler Wolf berpikir dia akan menyentuh kebenaran terakhir, Tenesarou tiba-tiba berhenti dan menutup mulutnya dengan tergesa-gesa. Dia tampaknya menyadari bahwa dia telah berbicara terlalu banyak dan berhenti berbicara. Ada di belakang, Adler Wolf meraih bahu Tenesarou dengan cemas, suaranya penuh urgensi. Tongkat harimau jimat di daerah Yunmeng dapat diubah menjadi penjaga pergelangan tangan jimat harimau, yang dapat memerintahkan master seperti Tenesarou, dan juga dapat meningkatkan kekuatan tubuh manusia. Semua ini, sains modern tidak dapat menjelaskannya, tampaknya terlalu luar biasa. Tenesarou menggelengkan kepalanya dengan ringan, kakak Adler Wolf, apa yang saya tahu sangat terbatas. Apalagi dekan mengatakan bahwa ada banyak hal dan rahasia yang tidak dapat diceritakan kepada kakak Adler Wolf. Ketika kakak Adler Wolf memenuhi syarat, dekan saya akan memberitahu kakak Adler Wolf secara langsung. Meskipun suara Tenesarou sangat lembut, sikapnya sangat tegas, namun, kakak Adler Wolf membaik sekarang, dan itu pasti sangat cepat. Anda harus melakukan yang terbaik, kakak Adler Wolf. Jika tidak, Anda tidak dapat melindungi semua yang Anda miliki. Kata-kata Tenesarou selalu hanya setengah jalan, dan Adler Wolf terdengar sangat tidak nyaman. Namun, tidak peduli bagaimana Adler Wolf bertanya, Tenesarou tidak lagi menceritakan setengah kata, dan Adler Wolf tidak bisa berbuat apa-apa. Kakak Adler Wolf, mari kita pergi dari sini dulu, temukan kunci makam leluhur Wolf, dan masuk ke makam leluhur Wolf. Nenek moyang kakak Adler Wolf sepertinya meninggalkan banyak hal untuk kakak Adler Wolf. Mungkin kakak Adler Wolf memiliki keraguan dalam hati. Sebagian akan terpecahkan. Tenesa dengan lembut mengganti topik pembicaraan dan menyapa Adler Wolf untuk pergi dari sini. Kedudukan Tenesarou berdiri jelas lebih tinggi dari Adler Wolf, atau bahkan seluruh dunia Yuanwu. Oleh karena itu, Adler Wolf tidak terlalu terkejut bahwa Tenesarou mengetahui tujuan kunjungan Adler Wolf ke Yunmeng. Kuncinya pasti akan ditemukan, tapi sekarang, aku akan kembali ke pangkalan barbar barat daya. Adler Wolf melirik ke arah pangkalan barbar barat daya dengan mata yang dalam. Tenesarou tidak mengerti, kakak Adler Wolf, apakah Anda yakin akan membunuhnya? Imam besar sangat kuat, meskipun saya melukainya, jika saya benar-benar mencoba yang terbaik, saya tidak akan bisa membunuhnya. Ada begitu banyak penguasa barbar barat daya, hanya kita bertiga, bagaimana kita bisa membunuh mereka? Mulut Adler Wolf berkedut, dan dia melirik jimat harimaunya, hanya kita bertiga, itu cukup. Joeler Saha adalah temanku, aku tidak bisa terlepas dari dia. Terlebih lagi, pola yang dilihat Adler Wolf pada liontin Joeler Saha, api yang berjatuhan, menelan udara putih, dan sebuah makam. Rangkaian gambar ini jelas menceritakan proses perkembangan besar. Adler Wolf sudah memiliki spekulasi yang berani di dalam hatinya, tetapi Adler Wolf belum yakin. Ketika dia datang ke Gunung Yunmeng, Adler Wolf telah merencanakan untuk pergi jauh ke pangkalan barbar, memverifikasi dugaannya, dan mencari tahu apa arti jatuhnya Skyfire pada kitab leluhur orang barbar barat daya. Tidak peduli apa, kita harus kembali. Imam besar Saermu tampaknya membangkitkan beberapa leluhur, saya harus menyelidiki masalah ini. Mata Adler Wolf sedikit bermartabat. Adler Wolf sekarang adalah agen jiwa pengembara, kursi naga, meskipun Adler Wolf tidak menganggap serius identitas ini. Tapi setelah sekian lama, dengan Reina Sima, Forzao Guires dan lain-lain bergaul untuk waktu yang lama, Adler Wolf masih memiliki banyak identifikasi dengan jiwa pengembara. Untuk tujuan jiwa pengembara melindungi keadilan dan perdamaian, pengaruh Adler Wolf secara halus diterima. Baiklah kalau begitu, karena Adler Wolf sangat bersikeras, Tenesarou secara alami tidak keberatan. Adler Wolf, Limu, Tenesarou dan beberapa lainnya merapikan sedikit, merangsang kekuatan Yuanwu,
dan berlari sepanjang jalan, dan kembali ke pangkalan barbar barat daya lagi. Dan pada saat ini, setelah beberapa kegelisahan di pangkalan barbar barat daya, ketenangan berangsur-angsur kembali. Namun, altar yang telah disiapkan Zaermu sebelumnya telah hancur total, dan rencana untuk membangkitkan leluhur telah gagal. Zaermu juga menderita luka dalam yang tidak lemah. Sedikit gerakan kekuatan, dan hatinya sangat sakit. Tetapi di depan begitu banyak bawahan barbar, Zaermu tidak berani menunjukkan sedikit pun, dan dia hanya bisa menanggung sendiri. Di penjara bawah tanah pribadi Zaermu, Joeler Saha dan ayahnya Bablo dipenjara di bagian terdalam penjara bawah tanah. Joeler Saha mendengarkan gerakan di luar melalui celah, dan wajahnya sedikit gembira. "Ayah, apakah rencana bajingan Zaermu gagal? Sudah begitu lama, masih tidak ada gerakan di area terlarang." Pablo duduk di sudut ruang bawah tanah, menutup matanya sedikit, dan ketika dia mendengar kata-kata putranya, matanya berkilat. "Joeler Saha, jangan meremehkan Adler Wolf, ini adalah garis keturunan langsung dari leluhur. Keluarga Wolf yang telah diturunkan dari generasi ke generasi, dilengkapi dengan perangkat senjata sumber generasi ke-9, tetapi tidak mudah untuk dihancurkan oleh Zaermu. Mungkin, temanmu Adler Wolf adalah harapan kita untuk bertahan hidup." Joeler Saha sedikit bingung, "Tapi, ayah, Zaermu menggunakan Liontinku untuk menipu Adler Wolf. Bahkan jika Adler Wolf bisa bertahan, kekuatan Zaermu sangat kuat." Kata-kata Joeler Saha baru setengah jalan, dan sebuah keributan tiba-tiba terdengar lagi di atas penjara bawah tanah. "Tidak oke, seseorang membunuhnya," beritahu Imam Besar. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Langkah kaki tergesa-gesa keluar dari Dungeon, dan tak lama kemudian suara itu berangsur-angsur menghilang. Suara Zaermu bisa terdengar samar-samar. Dungeon telah memperkuat pertahanannya lagi. Siapa yang telah menyerang? Bukan Adler Wolf. Ini Baltazar, Kapten Pengawal Pablo. "Huff, sampah, apakah itu datang lagi? Berikan perintahku dan bunuh aku." Di bawah Dungeon, Joeler Saha dan Pablo mendengarkan kata-kata Zaermu di atas Dungeon. Wajah mereka menjadi gelap. Kapten penjaga Pablo Baltazar, meskipun kekuatannya di atas tahap kelima Yuanwu, bertanggung jawab atas pasukan penjaga paling elit di bawah Pablo. Pasukan pengawal ini diam-diam dikirim oleh Pablo ke tambang barbar di barat daya untuk mengawasi pekerjaan beberapa waktu lalu. Bahkan jika Baltazar kembali dengan anak buah dan kudanya, sekarang pangkalan barbar semuanya telah dikendalikan oleh Zaermu. Yang paling penting adalah kekuatan Zaermu berada di atas tahap ke-6 Yuanwu, yang merupakan keunggulan kekuatan mutlak. Jika tidak ada yang bisa melawan Zaermu, semuanya omong kosong. "Ayah," ada keputusasaan di wajah Joeler Saha, "harapan terakhir kita juga hancur." Adler Wolf melarikan diri, dan dia mungkin berpikir bahwa semua ini adalah rencanaku, dan dia pasti membenciku. Joeler Saha masih mengoceh, tetapi Pablo membuat gerakan diam ke Joeler Saha. "Rasakan dengan hati-hati, ada 3 kekuatan kuat yang mendekati ruang bawah tanah." Pada saat ini, Pablo jelas merasa bahwa di atas penjara bawah tanah, 3 tuan yang tidak dikenal secara bertahap mendekat. Meskipun ketiga kekuatan ini mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan aura mereka, Pablo masih bisa merasakannya. Di atas penjara bawah tanah, adalah rumah pribadi Zaermu. Karena 2 tugas inti kelas berat mutlak Joeler Saha dan Pablo dipenjara di rumah Zaermu, kekuatan pertahanan yang diatur di rumah Zaermu hampir yang terkuat di seluruh barbar barat daya. Orang-orang barbar diserbu lagi, dan Zaermu secara pribadi memimpin tim untuk menemui musuh. Begitu Zaermu pergi, 3 sosok berjubah hitam dengan cepat mendekati pintu rumah Zaermu, dan mereka siap berjalan menuju rumah Zaermu. Di pintu masuk rumah Zaermu, pisau panjang di tangan 8 pria barbar yang kuat segera mencegat mereka di depan ketiganya. Mereka semua adalah penguasa tahap ketiga Yuanwu. Ada lebih dari selusin Master Yuanwu di pintu, kekuatan seperti itu benar-benar tidak biasa. Ketiga sosok itu saling memandang dan mengangguk diam-diam. 3 yang datang ke sini tidak lain adalah Adler Wolf dan Zanulimu yang kembali dari pembunuhan, dan Tenesarou yang datang bersama mereka. Ketiganya membunuh 3 penjaga barbar di pinggiran pangkalan barbar, merampok pakaian mereka, dan kemudian mendobrak masuk, berniat untuk mengacaukannya. "Kami diperintahkan oleh Imam Besar untuk datang ke rumah untuk memeriksa ruang bawah tanah, siapa yang berani menghentikan?" Adler Wolf menjawab dengan suara yang dalam, tanpa keraguan. Suara itu tidak keras, tetapi kata-kata yang mendominasi benar-benar mengejutkan selusin penjaga di pintu ini. Namun, bagaimanapun,
Penjaga yang menjaga rumah ini adalah keturunan langsung dari garis langsung Zaermu, dan mereka hanya sedikit ragu-ragu itu tercermin dalam sedetik. Kamu bajingan, berhenti melakukan ini. Kamu mengatakan bahwa kamu diperintahkan oleh imam besar. Imam besar baru saja kembali. Bagaimana bisa mengirim penjaga tingkat rendah untuk memeriksa surat perintah imam besar? Apakah kamu memilikinya? Seorang pria botak dengan logika yang jelas dan sinar di matanya. Saat berbicara, kepala botak itu mengedipkan mata pada semua orang di sekitarnya. Sekelompok penjaga di pintu segera membentuk lingkaran, samar-samar mengelilingi Adler Wolf dan Limu. Sudut mulut Adler Wolf tersenyum tipis, memikirkan satu hal di benaknya. Gelang jimat harimau yang awalnya ditempatkan di lengannya langsung dikembalikan ke tongkat kerajaan. Itu adalah tongkat kerajaan yang dipegang di tangan imam besar Zaermu sebelumnya. Saya tidak tahu apa yang mati atau hidup. Petik 2. Ketika dia bergegas kembali ke pangkalan tadi, Adler Wolf diam-diam mempelajari tongkat jimat harimau dan menemukannya. Faktanya, dua bentuk tongkat dan gelang jimat harimau dapat diubah dengan cepat, dan kunci untuk menginspirasi adalah ide di hati Adler Wolf. Tampaknya jimat harimau dapat memahami pikiran di hati Adler Wolf. Meskipun Adler Wolf merasa bahwa keadaan ini terlalu misterius, tidak dapat dipahami, tidak dapat dijelaskan. Namun, selama itu mudah digunakan. Air yang berdiri di samping Adler Wolf lembut, dan energi seluruh tubuhnya akan mulai berfluktuasi. Dia akan menggunakan kekuatannya untuk langsung menghancurkan yang bergegas. Ketika dia melihat tongkat kerajaan muncul di tangan Adler Wolf, dia tertegun selama beberapa detik. Saat berikutnya, dia melirik Adler Wolf dengan kesal. Kakak Adler Wolf ini benar-benar nekrotik, dia sudah merencanakan bagaimana menyembunyikannya, tetapi dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Ketika penjaga yang mendekati pintu melihat tongkat di tangan Adler Wolf, mereka semua tercengang. Tanpa ragu-ragu, semua penjaga berlutut di tanah serempak, membungkuk hormat kepada Adler Wolf. Di dalam orang barbar, melihat tongkat imam besar seperti melihat imam besar itu sendiri, ini adalah kebenaran yang diketahui semua orang. Karena imam besar menyerahkan semua tongkat kerajaan kepada penjaga di depannya, itu berarti orang ini benar-benar diutus oleh imam besar. Penjaga ini telah menjaga rumah Zaermu, mereka hanya tahu sedikit tentang pertempuran sebelumnya, dan mereka tidak tahu bahwa tongkat imam besar telah hilang. Melihat sekelompok penjaga yang berlutut di tanah, Adler Wolf mendengus dingin, bisakah saya masuk sekarang? Ya, tentu saja, tuanku, silakan masuk. Kepala botak berlutut di tanah, suaranya gemetar. Butir-butir keringat di dahinya. Bajingan, saya telah menyinggung orang besar. Adler Wolf menyapa Zanu Limu dan Tenesa dengan lembut, dan berjalan menuju rumah Zaermu. Bawa aku ke penjara bawah tanah segera. Imam besar memerintahkanku untuk melihat Bablo dan Joeler Saha secara langsung. Kepala botak itu segera berdiri, ya, aku akan mengantar Anda ke pintu masuk ruang bawah tanah. Namun, Kapten secara pribadi menjaganya. Jika Anda ingin memasuki ruang bawah tanah, Anda memerlukan bimbingan Kapten. Kepala botak itu mengingatkan Adler Wolf sedikit dengan rasa terima kasih, dan membimbing Adler Wolf dan Limu. Tenesa Rou dan beberapa orang berjalan cepat menuju bagian dalam rumah Zaermu. Pada saat ini, di pintu masuk kota di sebelah timur pangkalan barbar di barat daya, Zaermu membawa elitnya dan bersiap untuk bertemu dengan Baltazar yang menyerang dan penjaga elit di bawah Bablo. Namun, ketika Zaermu tiba dengan anak buah dan kudanya, Baltazar dan anak buahnya di pintu masuk kota tidak mengatakan sepatah kata pun. Zaermu tercengang selama 2 detik, tangkap, jangan biarkan mereka kabur. Baltazar memimpin pengawalan, tapi dia bukan pasukan yang lemah. Jika mereka dibiarkan ada, Zaermu akan selalu merasa gelisah di dalam hatinya. Saat berbicara, Zaermu bergegas keluar lebih dulu, sangat cepat. Tetapi kelompok Baltazar, karena mereka sudah membuat rencana, Zaermu mengejar mereka selama beberapa menit sebelum melihat jejak Baltazar dan yang lainnya lagi. Namun, tampaknya Baltazar dan yang lainnya tidak berniat bertarung sama sekali, dan mereka masih melarikan diri. Ini tidak benar. Zaermu berhenti, merenung selama kurang dari 1 detik, dan wajahnya tiba-tiba berubah, tidak bagus. Baltazar, Adler Wolf ada di sini, bajingan. Kembalilah, pertahankan penjara bawah tanah. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Zaermu layak menjadi imam besar barbar, meskipun dia tidak tahu bagaimana Baltazar berhubungan dengan Adler Wolf. Tetapi melihat fenomena abnormal pengawal Baltazar, dia langsung menilai bahwa ini pasti pukulan.
Balthazar adalah pendukung setia Joeler Saha dan Bablo. Ketika Bablo dan Joeler Saha tertangkap, Balthazar pasti akan melawan dengan segala cara. Karena bahkan jika Balthazar tidak melakukan apa-apa, Imam Besar Zaermu tidak akan membiarkan Balthazar pergi. Sosok Zaermu yang mengejar di luar kota dengan paksa berbalik di udara, berniat untuk bergegas menuju kota basis barbar. Tapi di belakangnya, Balthazar dan yang lainnya yang masih tergila-gila melarikan diri barusan juga berhenti, berbalik dan menyerang Zaermu dan kelompoknya. Imam Besar, jangan pergi terburu-buru saat kamu datang. Saat yang sama ketika kata-kata itu terdengar, hampir 100 bawahan Balthazar mengeluarkan busur baja yang disempurnakan dari belakang, dan tanpa ragu-ragu, menembak bawahan Zaermu. Orang-orang Zaermu yang bertanggung jawab atas pengejaran adalah Yuanwu yang kuat, tetapi busur baja Balthazar yang ditingkatkan juga telah dimodifikasi secara khusus, dan pada dasarnya dapat membunuh master seni bela diri dalam hitungan detik, serta master di bawah tahap kedua Yuanwu. Ancaman mematikan, engah-engah. Balthazar dan yang lainnya tiba-tiba menyerang balik. Di antara ratusan master yang bertanggung jawab atas pengejaran di pihak Zaermu, selusin atau lebih ditembak mati, dan lebih dari selusin terluka oleh panah, darah hitam mengalir keluar dari 7 lubang mereka, dan mereka mati dengan kejam di tempat. Jelas, panah Balthazar telah beracun. Balthazar, kejam, tunggu saja aku, ketika aku selesai berurusan dengan Adler Wolf, aku akan menangkapmu. Zaermu menatap belasan bawahannya yang terbunuh dalam sekejap, penuh dengan kemarahan. Orang-orang ini adalah korps pengorbanan di bawah Imam Besar. Zaermu ini adalah garis langsung dari Imam Besar. Jika seseorang mati, akan ada satu yang kurang. Alasan mengapa Zaermu berhasil mengalahkan markas barbar kali ini adalah karena kelompok keturunan langsung ini, kebetulan penjaga Balthazar pergi ke area penambangan lagi, sehingga Zaermu bisa berhasil. Tapi dalam sekejap mata, 1/5 dari keturunan langsungnya telah mati. Jika jumlah orang semakin sedikit, maka di antara orang-orang barbar, mereka yang setia kepada Bablo tidak akan aman. Jadi intinya sekarang adalah bergegas kembali secepat mungkin, selama Anda menahan Pablo dan Joeler Saha di penjara bawah tanah, semuanya terkendali. Jangan bertarung sembarangan, mundur. Zaermu mengguncangnya, bahkan tidak punya waktu untuk berurusan dengan mayat bawahannya, dia menyapa bawahannya, dan dengan cepat mundur menuju kota. Balthazar tidak terburu-buru sama sekali, tetapi mencibir di lubang hidungnya. Apakah ini dianggap kejam? Hehe, saat berbicara, Balthazar mengulurkan tangan dan mengeluarkan remote kontrol dari tubuhnya, dan melihat Zaermu di depan. Saat dia dan sekelompok anak buahnya baru saja melewati celah gunung dan hendak memasuki kota, Balthazar menekan tombol pada remote kontrol. Ledakan, ledakan, ada suara berderak yang menghancurkan bumi, asap mengepul-mengepul dari delah. Seluruh gunung hampir rata dengan tanah, pasir dan batu beterbangan, dan langit menjadi gelap. Di tengah kerikil, ada teriakan, "Hei, lenganku! Pahaku! Siapa yang begitu tidak bermoral?" Zaermu dan bawahannya, meskipun mereka semua kuat di ranah Yuanwu, kuncinya adalah mereka bertahan melawan Balthazar, yang mengejar mereka, tetapi mereka tidak tahu bahwa bahaya sebenarnya ada di bawah kaki mereka. Balthazar sebenarnya mengubur begitu banyak bahan peledak di bawah gunung ini. Bahan peledak ini hampir meratakan seluruh gunung ke tanah, dan kekuatannya tidak terbayangkan. Tidak mungkin bagi seorang Master Yuanwu yang berada di bawah tahap ketiga Yuanwu untuk menahan dampak yang begitu kuat. Sebagian besar dari tahap ketiga Yuanwu dan di atasnya juga terluka. Bahkan jika Zaermu adalah kekuatan di atas tahap ke-6 Yuanwu, wajahnya juga dipotong beberapa kali setiap saat. "Balthazar, kamu bajingan, aku menyapa leluhurmu." Kata-kata itu berhenti, dan Zaermu terus menggeram, "Dengan otak babimu, kamu pasti tidak bisa memikirkan banyak hal, itu pasti Adler Wolf, bajingan, tunggu aku." Dengan ledakan yang begitu mengejutkan, setengah dari anak buah Zaermu terbunuh lagi, dan setengah dari kekuatan Yuanwu juga ketakutan. Ketika dia pergi untuk menculik Adler Wolf sebelumnya, mengapa dia bersemangat? Namun, ketika Adler Wolf hendak dibakar sampai mati, seorang gadis misterius tiba-tiba datang dan menyelamatkan Adler Wolf. Dia juga menghancurkan seluruh altar. Sekarang Balthazar dengan panah baja dan bahan peledak, membunuh setengah dari saudara-saudaranya. Jika kamu terus bermain dengan imam besar seperti ini, kamu akan mati cepat atau lambat. Meskipun Zaermu sangat marah, dia lebih cemas. Zaermu tidak sabar untuk terbang kembali untuk melihat situasi di ruang bawah tanah. Jadi dalam keputusasaan, dia hanya bisa meninggalkan Balthazar dan bergegas menuju kota.
Meninggalkan Baltazar berdiri tidak jauh, dia mengulurkan tangannya untuk mengusir debu di depannya, dan senyum puas muncul di sudut mulutnya. Kepala Tuan Muda Wolf benar-benar bagus. Dia mempertimbangkan segalanya. Di kota basis barbar, di rumah besar Saermu, kepala botak menemani Adler Wolf ke kompleks Saermu barusan. Serangkaian ledakan tiba-tiba terdengar dari pegunungan di luar kota, mengguncang seluruh kota. Sadar akan ledakan itu, Adler Wolf dan Tenesarou, Zanulimu dan yang lainnya saling melirik, dan senyum puas muncul di sudut mulut mereka. Baltazar sepertinya berhasil, tetapi pada saat yang sama, itu juga menunjukkan bahwa Saermu pasti segera kembali, harus dipercepat. Kapten botak itu ragu-ragu sejenak, dan tanpa berpikir panjang, menunjuk ke sebuah rumah di depannya dan berkata, "Tuan, pintu masuk ke ruang bawah tanah ada di depan, Kapten Imam Besar, ditempatkan di sini, saya akan segera melapor kepada Anda." Sementara Kapten berbicara, dia siap untuk melangkah maju. Tapi Adler Wolf mengulurkan tangannya untuk menghentikan kepala botak itu. "Tidak, aku akan melakukannya sendiri." Meskipun Adler Wolf sekarang memiliki tongkat dan jimat harimau, dan dua master, Tenesarou dan Limu, dia masih sangat berhati-hati. Saermu sudah dalam perjalanan kembali, dan dia harus melarikan diri dari rumah pribadi Saermu sebelum Saermu kembali, sehingga Adler Wolf bisa mendapat keuntungan. Setelah kata-kata itu jatuh, Adler Wolf berjalan menuju gedung kecil ini. Bangunan ini terlihat seperti rumah bunga, tetapi setidaknya ada 40 Master Yuanwu yang ditempatkan di 3 lantai dalam dan 3 lantai luar. Melihat Adler Wolf berjalan melewatinya, lebih dari selusin Master Yuanwu berkumpul, dan sebelum mereka bisa berbicara, Adler Wolf berkata terlebih dahulu, "Sial, biarkan kaptenmu keluar dan berlutut ketika kamu melihat tongkat Imam Besar." "Ah, ini." Sekelompok penjaga melirik tongkat di tangan Adler Wolf, pupil mereka tiba-tiba melebar, mereka buru-buru membungkuk dan berlutut, dan mata mereka menghindar ke arah bangunan kecil. Adler Wolf mengikuti mata beberapa penjaga, persepsinya yang kuat dilepaskan, dan samar-samar mendengar suara yang tidak pantas untuk anak-anak dari gedung, "Ayah, hantu mati. Bersikaplah lembut, kita harus cepat, jika tidak, Imam Besar akan segera kembali, dan kita tidak akan memiliki kesempatan. Apa yang kamu takutkan, itu akan memakan waktu setidaknya setengah jam bagi orang mati untuk kembali. Cepatlah, aku ingin mati." Mendengar suara-suara ini, mata Adler Wolf dan Zanulimu saling memandang, dan kemudian menatap kepala botak di sebelahnya. "Ini, ada padang rumput di atas kayu Zaer." Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Sudut mulut Adler Wolf berkedut, tanpa ragu-ragu, dia melangkah ke kamar dan berkata dengan lembut kepada Tenesarou, "Mengapa kamu tidak menungguku di luar? Adegan di dalam mungkin tidak cocok untuk anak-anak." Tenesarou dewasa, seorang gadis besar, wajahnya memerah karena malu ketika dia mendengar kata-kata Adler Wolf. "Oke. Meskipun saya belum pernah mengalami sebelumnya, tetapi sekarang setelah informasinya berkembang pesat, Tenesarou secara alami dapat memikirkan apa yang terjadi di dalam." Adler Wolf tersenyum sedikit dan berjalan cepat ke pintu kamar, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Energi Yuanwu meledak, dan dia menendang pintu dengan keras. Boom! Dengan ledakan keras, pintu itu langsung dibombardir menjadi terak. Di dalam ruangan, selain pintu masuk penjara bawah tanah, ada ruang tunggu di samping, sofa dibongkar menjadi tempat tidur, dan dua tubuh cantik terbuka di depan Adler Wolf dan Limu. Pria itu secara alami adalah Agueda, kapten penjaga di bawah Imam Besar, sedangkan wanita itu adalah istri yang baik dari Imam Besar. Ledakan pintu yang tiba-tiba membuat mereka berdua gemetar ketakutan, dan Agueda tiba-tiba layu, dan istri Saermu berteriak dan buru-buru menarik spray untuk menutupi tubuhnya. "Bajingan, kamu mencoba bunuh diri. Siapa yang membiarkanmu masuk, kamu bajingan." Agueda adalah kapten dari Imam Besar. Melihat Adler Wolf dan Zanulimu muncul, dia segera bereaksi dan menepi. Sepotong pakaian menutupi tubuhnya, dan dia memarahi Adler Wolf dan Zanulimu dengan marah. "Keluar, pergi dari sini sekarang juga." Meskipun Agueda dan istrinya tahu tentang masalah ini, mereka tidak tertangkap dengan mendobrak pintu seperti ini. Agueda sudah memiliki niat membunuh di dalam hatinya, dua penjaga yang masuk ke ruangan ini harus mati. Jika masalah antara dia dan istrinya terungkap, Imam Besar pasti akan membunuhnya. Namun, setelah ditegur Agueda, Adler Wolf dan Zanulimu yang berdiri di depan pintu tidak bergerak, keluar. "Hehe. Kenapa kamu tidak mengajariku cara keluar? Berani berkolusi dengan istri temanmu, dan mencari kematian?" Adler Wolf berteriak, penuh momentum.
Agueda tercengang dengan omelan Adler Wolf, dan dia sangat penasaran, dari mana datangnya keberanian Adler Wolf. Namun, sebelum Agueda berbicara, Adler Wolf menunjukkan tongkat kerajaan dan jimat harimau di tangannya. Ekspresi Agueda tiba-tiba berubah, tongkat kerajaan. Kamu masih tidak berlutut ketika melihat tongkat itu. Imam besar memintaku untuk melihat Pablo dan Joeler sahaputranya secara langsung. Kata Adler Wolf dingin. Tapi Agueda melolong pada saat berikutnya, tidak. Kamu bukan imam besar, kamu adalah Adler Wolf. Kemarilah. Agueda, sebagai kapten garis langsung Zaermu, bertarung di altar sebelumnya, telah melihat Adler Wolf. Imam besar dipaksa mundur oleh gerakan lembut oleh Tenesa, dan tongkat di tangannya baru saja jatuh di tangan Adler Wolf. Dengan kata lain, tongkat kerajaan sebenarnya tidak lagi berada di tangan imam besar. Tongkat kekuasaan yang mewakili kekuatan ini sebenarnya telah jatuh ke tangan Adler Wolf. Hanya karena Zaermu tidak berani mengumumkan berita itu, orang-orang yang mengetahuinya sangat terbatas, dan Agueda kebetulan mengetahuinya. Begitu Agueda membuka mulutnya, wajah Adler Wolf tiba-tiba tenggelam. Jika kamu tidak bekerja sama, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Pada saat yang sama Agueda memanggil, dia hendak menghindar dan bergegas keluar pintu. Kecepatan Agueda cepat, tetapi kecepatan Adler Wolf bahkan lebih cepat, dan tongkat di tangannya langsung berubah menjadi gelang jimat harimau. Sumber energi bela diri diteruskan dari gelang ke lengannya, dan dia meninju Agueda dengan keras. Awalnya, kekuatan Agueda dan Adler Wolf tidak jauh berbeda, dan mereka berdua berada di puncak tahap kelima Yuanwu. Namun, Adler Wolf sekarang memiliki bonus jimat harimau, dan kekuatan yang dia berikan saat ini setidaknya di atas tahap ke-6 Yuanwu. Energi yang kuat seperti sinar cahaya, menghalangi semua rute pelarian tubuh Agueda. Agueda tidak punya cara untuk melarikan diri. Pada saat kritis, Agueda tidak punya pilihan lain selain melambaikan tangannya tanpa daya, mendesak Yuanwu bersiap untuk memblokir pukulan Adler Wolf di depannya. Ledakan, tepuk tangan. Setelah serangkaian suara berderak, tangan Agueda di depannya hancur berkeping-keping, dan gempa susulan yang tersisa menghantam lekukan di dada Agueda. Kamu tidak makan roti dan minum minuman. Adler Wolf membombardir Agueda dan kehilangan kekuatan bertarungnya, terbaring di tanah seperti anjing mati. Di sisi lain, tembakan Zanulimo bahkan lebih kejam. Istri Zaermu hendak melarikan diri, tetapi Zanulimo menamparnya ke tanah dan langsung kehilangan kekuatan bertarungnya. Kenapa kamu begitu kejam? Aku adalah wanita. Istri Zaermu menatap Zanulimo dengan ekspresi kesal. Dia tidak mengerti mengapa pria tanpa senyum ini bisa kejam terhadap wanita. Limu melirik dingin ke istri Zaermu, di mataku, hanya ada musuh, tidak ada wanita. Pertempuran diselesaikan dalam 3 detik, dan Adler Wolf tidak berani menunda. Tenesa Rou, aku akan menyerahkannya padamu. Dia meraih istri Zaermu, melemparkannya ke Tenesa di luar, dan kemudian membawa Agueda dan bergegas menuju pintu masuk penjara bawah tanah bersama Limu. Di luar penjara bawah tanah, meskipun kepala botak dan para penjaga sedikit bingung, mereka samar-samar mendengar teriakan Agueda barusan, tetapi mereka berpikir bahwa Agueda dan istrinya tertangkap basah, dan bagaimana menangani hal-hal lanjutan, ini adalah kuncinya. Meskipun semua orang bingung, tidak banyak tindakan. Adler Wolf dan Zanulimo meraih Agueda dan memasuki ruang bawah tanah, lantai bawah tanah pertama, lantai 2, lantai 3, sampai lantai bawah tanah kelima. Agueda berkata dengan tatapan dendam, ini. Pablo dan Joeler Saha adalah terkunci di bagian terdalam. Di dalam kamar, tetapi bahkan jika Anda menemukannya, itu tidak berguna, ruangan tempat mereka ditahan secara khusus terbuat dari besi. Dingin. Petik 2. Mulut Adler Wolf bergerak, mengabaikan Agueda, melempar Agueda ke Limu, dan mengeluarkan tubuhnya pedang kuno tanpa bilah di atas, dengan cepat melangkah maju, sumber energi berfluktuasi, dan tembakannya seperti listrik, dan pintu ruang bawah tanah tiba-tiba terbuka seperti tahu. Sonya Mirror telah mengatakan sebelumnya bahwa pisau Adler Wolf dibuat dengan teknologi tertinggi di dunia Yuanwu, dan itu jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Pintu sel terbuka, dan rantai yang mengunci Pablo dan Joeler Saha terputus. Joeler Saha dan ayahnya, Pablo, terkejut dan senang saat melihat Adler Wolf. Wajah Joeler Saha penuh dengan rasa bersalah. Tuan Muda Wolf, maafkan aku. Zaermu menggunakan liontinnya untuk menuntun Adler Wolf datang. Adler Wolf tersenyum sedikit, Tuan Joeler Saha, ini bukan tempat untuk berbicara, ayo keluar dulu.
Beberapa orang dengan cepat meninggalkan ruang bawah tanah, kecuali untuk keluar dari ruang bawah tanah. Tenesaro membantu Bablo dan Joeler Saha melepaskan blokade pada tubuh mereka untuk pertama kalinya, dan kemudian berpura-pura, Atler Wolf, Agueda, Limu, dan Tenesaro menjaga Pablo dan Joeler Saha berjalan di luar rumah pribadi Saermu. Tentu saja, ada juga istri Saermu bersamanya. Kapten Botak dan Lusinan Master Yuanwu di seluruh halaman akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Tapi Agueda dan istrinya sama-sama di tangan Atler Wolf, dan mereka tidak berani bertindak gegabah. Mereka hanya bisa menyaksikan Atler Wolf, Limu, Joeler Saha dan yang lainnya meninggalkan gerbang rumah. Atler Wolf dan Limu, saat Tenesa dengan lembut meninggalkan pintu, Atler Wolf hanya menghela nafas lega. Di luar rumah Saermu, Imam Besar Saermu muncul di luar pintu dengan sekelompok penjaga. Berhenti. Bunuh dia, hidup atau mati. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari setiap novel terbaru.